Shalom. Ya, selamat pagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang saat ini tidak bersama, tetapi kita bersatu dalam persekutuan dalam tubuh Kristus. Sekalipun kita berada di tempat yang terpisah, tapi kita bersyukur karena kita masih memiliki sarana untuk kita bisa bersekutu bersama. Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus, di mana Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, dan Yesus juga sudah bangkit, dan kebangkitannya memberikan hidup dan pengharapan untuk kita sampai pada hari ini. Sehingga kita patut bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus, mengorbankan Dia sebagai tebusan, menyelamatkan manusia. Sehingga patutlah kita bersyukur atas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, saya mengajak saudara mengambil saat teduh sejenak. Sekalipun kita berada di tempat yang berbeda, sekalipun mungkin kita berada di luar sana, sekalipun di sekitar kita ramai ribut, sekalipun kita sibuk dalam pekerjaan kita, tetapi hendaknya itu tidak menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara bisa tenang, saudara bisa terus merasakan pertolongan Tuhan, karena walaupun dalam situasi yang seperti ini, tapi kita masih tetap sehat dan kuat. Itu semua oleh anugerah Tuhan. Kita teduhkan hati kita, kita persiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan bertahta dalam hati kita. Kita nyanyikan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah,
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau membuktikan kasih-Mu kepada kami melalui kematian-Mu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kami bersyukur kami yang berdosa ini sudah Tuhan tebus. Kami yang tidak layak ini sudah Tuhan layakkan. Kami yang memberontak sudah Tuhan benarkan. Tuhan tolong kami. Kami rindu Bapa bersekutu dengan Tuhan hari ini. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Segala kebisingan, segala suara-suara di sekitar kami yang mungkin akan mencuri konsentrasi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka bising tetapi hati kami tetap tenang di dalam Tuhan. Bapa, berkati kami dalam persekutuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Shalom. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Karena Yesus sudah bangkit, maka ada harapan. Dan karena Yesus sudah bangkit, maka kita percaya bahwa ada kesembuhan. Karena Yesus sudah bangkit, maka kita percaya ada masa depan. Ada hari esok, ada kepastian keselamatan, ada kekuatan. Karena Yesus sudah bangkit. Dan mari kita nyanyikan lagi satu pujian yang menyatakan bahwa Anak Allah, Yesus namanya. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan. Bahkan Dia tebus dosa kita. Dan itu terbukti kebangkitannya dengan ketika para murid melihat kubur kosong. Karena Yesus bangkit, maka kita bersyukur. Mari kita nyanyikan lagi satu pujian. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan.
maka ada hari esok. Dan kita tidak gentar lagi untuk menghadapi hari esok. Sekalipun saat ini dunia sedang dihebohkan dengan wabah, tapi kita percaya bahwa kebangkitan Yesus adalah jaminan di mana kita terus merasa aman dan tenang. Kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan bagian firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kita temukan di dalam Tuhan. Karya terbesar yang sudah Tuhan lakukan bagi kita di kayu salib itu membuktikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita orang yang berdosa. Karya terbesar itu memberikan keselamatan untuk kita, bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu suku, tetapi keselamatan yang Tuhan lakukan itu untuk semua bangsa, untuk semua suku, dengan semua latar belakang. Karena Tuhan tidak memandang siapa. Tuhan mengasihi dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nyanyikan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib bagi kami. Engkau yang telah mati, namun Engkau juga yang telah bangkit. Dan kebangkitan-Mu itu
memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, menebus kami dari dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kami dari tangan kasih Tuhan, karena kami sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Walaupun kami berjalan begitu jauh, walaupun kami terlalu jauh meninggalkan Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kami jatuh, seringkali kami berlari jauh mencari kehendak kami sendiri, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan sempurna bagi kami. Kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di kayu salib itu sempurna bagi kami, seperti apapun kondisi kami. Ketika kami lemah, ketika kami jatuh, ketika kami tak berdaya lagi untuk berharap, ketika kami sudah mulai memutus harapan, kami bersyukur bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami sedikit pun, sedetik pun. Kasih Tuhan selalu ada untuk kami. Bahkan Tuhan selalu menopang kami. Tuhan selalu memeluk kami sekalipun kami tidak merasakan pelukan kasih Tuhan. Tapi kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan itu yang patut kami syukuri Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Engkau mati dan Engkau bangkit, hari ini kami memperingati kebangkitan Tuhan. Hari ini Paskah itu ada di hati kami. Hari esok akan kami jelang bersama Tuhan. Hari esok kami boleh melihat masa depan begitu cerah bersama Tuhan. Sekalipun dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, tapi kami merasa aman bersama Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi nahkoda hidup kami. Karena Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kami. Bahkan Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan, kami rindu mendengarkan bagian firman Tuhan. Urapi dan berkati kami dimanapun kami berada. Biarkan kami memiliki waktu sedikit untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Dan Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian di dalam hati kami, apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Roma 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Roma 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk saudara. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, bisa dibaca. Tapi kalau di luar saudara tidak akan bisa membaca, maka saya akan membacakannya untuk saudara. Lembaga Alkitab memberikan tema hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah diselamatkan dari murka Allah.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, yang juga mendengarkan, yang juga merenungkan bagian firman Tuhan ini. Ya saudara, saya memberikan tema hidup dalam damai sejahtera. Bagaimana manusia bisa hidup dalam damai sejahtera kalau dunia ini penuh dengan gejolak? Bagaimana kita bisa hidup damai sejahtera kalau masalah dan tantangan selalu datang silih berganti? Kita bisa hidup damai sejahtera jikalau kita hidup dalam kebenaran. Karena Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan bagaimana orang bisa dibenarkan? Karena pada dasarnya manusia adalah berdosa. Bagaimana manusia bisa dibenarkan? Manusia bisa dibenarkan hanya dengan satu cara, yaitu kita akan melihat bersama-sama dalam Roma 3 ayat 23. Dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita melihat dalam Roma 5 ayat 1 hingga ayat ke-11 ini, di sini Rasul Paulus ingin menggambarkan sumber dan dasar pembenarannya, yaitu di dalam kematian Tuhan Yesus. Manusia bisa dibenarkan hanya ketika dia berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan karena manusia dalam kondisi berdosa, sehingga dosa itu menimbulkan permusuhan antara kita dengan Allah. Dosa tidak saja menciptakan keterasingan, tetapi juga memperseterukan, ya, menjadi perseteruan. Allah yang kudus dan benar tidak mungkin dapat berdamai dengan seorang berdosa, sementara orang itu terus berada di bawah kesalahan dosa. Orang tidak bisa dibenarkan kalau kita terus berada dalam dosa. Nah, pembenaran melenyapkan kesalahan itu, dan dengan demikian membuat jalan bagi pendamaian. Pembenaran Allah melenyapkan kesalahan kita, dengan demikian membuat jalan bagi pendamaian. Begitulah kemurahan dan perkenanan Allah yang ditunjukkannya kepada kita yang adalah manusia berdosa. Begitu hambatan itu disingkirkan, terjadilah perdamaian. Hambatan, yaitu dosa itu disingkirkan, akan tercipta kedamaian. Dan kita bisa berpegang erat pada lengan Tuhan, pada kekuatan Tuhan. Dan kita bisa berada dalam damai sejahtera. Saudara, yang pertama kita akan belajar sebenarnya untuk siapa, kapan, dan bagaimana karakter atau sifat manusia pada saat Kristus menyelamatkan kita. Seperti apa sih kita manusia pada umumnya waktu itu ketika Yesus menyelamatkan manusia? Kita melihat bersama dalam ayat yang ke-6 itu dikatakan, Kristus menyelamatkan manusia ketika kita masih lemah. Ya, Kristus menyelamatkan kita manusia ketika kita masih lemah. Dalam keadaan lemah ini adalah situasi atau keadaan yang begitu menyedihkan. Bahkan
lebih buruk lagi kalau kita sama sekali tidak dapat menolong diri kita sendiri. Karena memang kita manusia berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, bahkan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri untuk keluar dari kelemahan itu. Dan kelemahan itu hanya akan bisa teratasi dengan kematian Kristus. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang memiliki kelemahan itu sampai saat ini ya. Sehingga kelemahan itu membutuhkan satu pemulihan dari Tuhan. Karena keadaan kita pada waktu sebelum Kristus menyelamatkan kita, kita adalah orang yang sangat menyedihkan. Kita tidak memiliki harapan. Kita tidak memiliki keselamatan. Kita tidak memiliki jaminan sampai pada Tuhan menyelamatkan kita. Dan waktu yang ditetapkan Allah untuk menolong dan menyelamatkan kita itu, yaitu ketika orang-orang yang akan diselamatkan ada dalam keadaan lemah. Seorang dokter akan menangani pasien yang sakit. Orang sakit membutuhkan dokter. Orang berdosa membutuhkan juru selamat. Dan kita, manusia yang lemah, membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Dan kita melihat lagi, itulah cara Allah menolong kita ketika kita dalam masa-masa buntu. Kita sangat bersyukur ya, ketika kita dalam masa buntu, kita tidak memiliki jalan keluar, kita sudah mulai putus asa, kita tidak tahu lagi mau berbuat apa dalam hidup kita. Ketika kita terhimpit dalam situasi di pojok, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Saudara, kita ingat bagaimana Yesus mati untuk kita. Kita sudah diselamatkan satu kali untuk selamanya. Dan keselamatan Tuhan tidak bergantung kepada kesetiaan kita. Kita mau setia atau tidak setia, keselamatan Tuhan tetap. Karena keselamatan Tuhan bernilai kekal. Tidak seperti kita, kesetiaan kita tidak kekal. Karena kesetiaan kita mudah terombang-ambing. Jadi saat kita lemah, saat kondisi kita menyedihkan, tanda kutip, saat kondisi kita benar-benar tidak memiliki jalan keluar, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan jalan keluar, mati di kayu salib. Dan kita melihat bahwa kematian Kristus itu bukan hanya untuk orang yang baik, saudara, tapi Kristus mati untuk orang-orang yang durhaka. Seperti apa sih orang durhaka? Kalau kita mau melihat orang durhaka ya, ukuran durhaka kita itu kalau kita tidak taat sama orang tua, kita dikatakan kita durhaka. Kalau kita tidak mendengarkan kata orang tua mengatakan kita harus melakukan A tetapi kita melakukan B, maka kita dikatakan durhaka. Bahkan ada peribahasa yang dibilang kacang lupa kulit. Ya, sudah dikandung, sudah dilahirkan, sudah dibesarkan, giliran sudah besar lupa sama orang tua. Ya. Ukurannya manusia punya ukuran seperti itu. Tetapi saudara ingat, Yesus mati untuk orang durhaka, bukan untuk orang baik. Orang baik tidak membutuhkan keselamatan. Orang baik tidak membutuhkan Kristus karena dia merasa dia bisa. Tapi dengan sadar ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah, kita adalah orang yang durhaka, kita butuh keselamatan. Dan saat itu kuasa kebangkitan Yesus bekerja dalam diri kita. Dan ini harus kita imani, kita harus percaya. Sehingga ketika Kristus mati untuk orang durhaka, itu tidak hanya makhluk-makhluk yang tidak berdaya, ya makhluk ini semua yang bernafas, yang tidak berdaya, yang hendak binasa, bukan. Tetapi semua makhluk yang bersalah, yang penuh dosa. Jadi
Kebangkitan Kristus, keselamatan yang Yesus lakukan bukan hanya untuk ketika orang yang hendak mati. Saat mau mati, terima Yesus, kamu pasti diselamatkan. Bukan hanya itu, tetapi untuk kita. Untuk kita yang manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Bahkan sebenarnya kita pantas untuk binasa. Tapi Yesus mati untuk kita, orang yang pantas untuk binasa ini. Jadi bukan hanya orang yang baik yang membutuhkan keselamatan, tetapi orang yang hendak binasa, orang yang jahat, orang yang tidak berguna, orang yang dibilang keji perbuatannya, orang yang tanda kutip dikatakan menjijikkan. Ya, ada Alkitab berkata, aku ini bukan orang, tapi ulat. Ya, ulat yang membuat orang merasa geli ketika orang melihat ulat, yang membuat orang merasa gatal ketika orang melihat ulat. Ya, jadi saudara, Kristus mati untuk orang-orang seperti ini. Untuk kita, ya, untuk orang yang dikatakan tanda kutip oleh dunia itu dikatakan menjijikkan, untuk orang yang menganggap kita menjijikkan. Iya, memang kita manusia berdosa itu seperti ulat yang menjijikkan, tanda kutip ya. Ketika orang melihat, langsung geli. Ketika orang melihat langsung, aku takut. Bulunya bikin gatal, mengerikan. Ya. Jadi ketika kita terus ada dalam Tuhan, ulat itu bisa berubah. Ulat itu bisa berubah menjadi kepompong. Ketika menjadi kepompong, dia berubah lagi. Ya, proses menjadi kepompong itu sangat susah, saudara. Dan mungkin saat ini kita ada dalam proses menjadi kepompong. Kita sedang berjuang dengan diri kita. Kita sedang berusaha melawan semua keinginan-keinginan kita yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita sedang berjuang. Walaupun orang melihat kita dengan sebelah mata, mereka tidak tahu bahwa kita sedang berjuang. Walaupun orang melihat kita seolah-olah kita mengabaikan Tuhan, acuh tak acuh sama Tuhan. Bahkan kita nggak pernah ikut persekutuan atau nggak datang ibadah. Saudara, Tuhan Yesus tahu kondisi kita. Tuhan tahu bahwa kita sedang berjuang melawan segala sesuatu dalam diri kita, kedagingan kita. Orang tidak tahu kita jatuh bangun. Orang tidak tahu kita meneteskan banyak sekali air mata. Untuk mengikut Tuhan kita berjuang melawan diri kita, menyangkal diri kita, penuh perjuangan. Tetapi banyak orang hanya melihat sebelah mata. Orang tidak melihat bahwa kita jatuh bangun dan kita sebenarnya membutuhkan pertolongan. Tapi kita abaikan. Saudara, satu hal yang harus kita tahu. Sekalipun dunia memandang kita seperti itu, percayalah, Tuhan melihat air mata kita. Karena Tuhan mati untuk orang durhaka seperti kita. Ya. Sehingga orang yang durhaka seperti kita ini, kita butuh sekali pertolongan. Kita membutuhkan seorang penebus yang bisa menebus segala kesalahan kita, yang bisa membenarkan hidup kita. Ya. Dan lagi kita mau melihat, ya, Kristus telah mati untuk orang-orang berdosa. Ayat yang ke-8. Jadi Kristus mati untuk orang-orang yang berdosa seperti kita. Ya. Kalau kita menganggap bahwa kita tidak berdosa, itu kita menipu diri. Kalau kita berkata bahwa saya suci, kita pembohong. Kalau kita berkata saya tidak pernah melakukan kesalahan, kita menipu Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak bisa ditipu. Banyak sekali saudara kelemahan dalam diri kita. Yang tadi saya ceritakan, seringkali kita jatuh bangun dalam mengikut Tuhan. Ya. Jadi Kristus mati untuk orang yang berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa itu menyiratkan bahwa tidak selamanya kita berada dalam situasi itu. Tidak selamanya kita berada dalam kondisi keberdosaan. Tetapi itu menyiratkan bahwa
ada masa atau tempat, ada perubahan, bahkan proses yang dikerjakan oleh Tuhan, di mana Tuhan sudah mati menyelamatkan kita. Itu bukan di dalam dosa, tetapi Kristus mati untuk kita, mengangkat kita dari dosa supaya kita menjadi tidak berdosa. Supaya kita yang berada dalam jurang, kita dipindahkan, ya, dipindahkan dari tempat yang berlumpur, yang gelap, yang menjijikkan, tanda kutip ya, menjijikkan, tempat kutuk ya, tempat yang terkutuk. Kita dipindahkan ke tempat yang layak, dan kita memiliki status. Kita memiliki status menjadi anak-anak Allah. Bahkan lebih lagi ya, Kristus mati ketika kita masih menjadi seteru. Seteru itu musuh ya, musuh perorangan atau musuh pribadi. Kristus mati untuk kita ketika kita masih menjadi seteru. Kita menjadi musuhnya Tuhan karena dosa kita, karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita tadi, karena pengkhianatan kita. Kita mengangkat senjata melawan sang penguasa. Dari situ kita menjadi seteru, ya. Kita menjadi seteru, kita menjadi musuhnya Tuhan. Tuhan gak senang. Dari situ saudara, Kristus mati untuk kita ketika kita menjadi seteru. Dan itu adalah hal yang luar biasa, di mana Tuhan mengasihi kita, menunjukkan besarnya kasih setia Tuhan untuk kita. Yang berdosa, yang durhaka, yang menjadi musuhnya Tuhan. Nah, yang kedua adalah saudara, ada buah-buah dari kematian Kristus yang mulia. Buahnya apa? Kita dibenarkan karena iman, dan kita diperdamaikan melalui kematian Yesus di kayu salib. Nah, pembenaran dan pendamaian ini merupakan buah yang pertama dan utama. Yang pertama dan utama dari kematian Kristus. Kita dibenarkan oleh darahnya, kita diperdamaikan oleh kematiannya, dosa diampuni, orang berdosa diterima sebagai orang benar, perselisihan diperdamaikan, permusuhan disingkirkan, kejahatan diakhiri, dan kebenaran yang kekal dibawa masuk. Semua Tuhan hapuskan, supaya kita memiliki jalan pintu, memiliki pintu untuk kita masuk dalam kasih karunia Tuhan. Hal ini dilakukan, artinya Kristus telah memenuhi semua persyaratan yang harus dilakukan oleh Bapa secara resmi ya, dan atas kepercayaan kita, dengan segera kita benar-benar ditempatkan pada keadaan yang dibenarkan dan diperdamaikan oleh Tuhan. Dibenarkan oleh darahnya, pembebasan, pembenaran itu bersumber dari kematian Yesus. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Kalau dulu zaman di perjanjian lama, orang penebusan dosa harus menyembelih korban ya, anak domba yang tak bercacat. Tapi dalam perjanjian baru, di mana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, Kristus sendiri yang menjadi penebus. Darahnya yang tercurah di Golgota, itulah yang menyucikan kita, yang melayakkan kita. Darah adalah nyawa, dan darah itulah yang harus dicurahkan untuk membuat pendamaian. Di dalam semua korban pendamaian, pemercikan darah adalah hakikat dari pengorbanan. Karena darah itulah yang mengadakan perdamaian bagi nyawa, ya, nyawa kita yang harusnya kita binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Dan lagi kita diperdamaikan, ini buah yang kedua, diperdamaikan oleh kematiannya, diselamatkan oleh hidupnya. Kita diselamatkan oleh karena Yesus bangkit. Yesus bangkit, dan hidup yang dibicarakan di sini tidak bisa dipahami bahwa dalam kehidupan Yesus ketika dia menjadi manusia, bukan ya. Kita diselamatkan bukan karena kehidupan Yesus dalam daging, bukan, tapi kehidupan Yesus dalam tubuh ilahi. Ya.
dalam keilahian Yesus, setelah dia melalui proses kematian, mati bagi tubuh, lalu kita diperdamaikan. Yesus bangkit dan dari situ kita memperoleh pendamaian. Jadi Kristus meletakkan dasar dan bangunannya dalam memenuhi tuntutan dosa. Dan ini menyingkirkan permusuhan antara Allah dan manusia. Ada banyak ya bukti-bukti murka Tuhan atas dosa-dosa manusia. Salah satunya air bah. Ya, sekarang ini dunia sedang bergoncang. Banyaknya wabah yang menyerang bukan hanya di sini ya, di seluruh dunia, bahkan di 210 negara. Saat ini sedang diserang oleh wabah virus corona. Saya sendiri merenung. Tuhan, semalam saya merenung ya. Tuhan, besok kami memperingati Paskah di mana Yesus bangkit dan kebangkitannya memberikan harapan baru, memberikan kehidupan. Tapi hati saya bergumul, Tuhan, ya Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya memberikan hidup, memberikan keselamatan, sukacita, damai sejahtera. Tetapi tidak menutup mata. Ini adalah realita. Dunia sedang berduka. Dunia sedang menangis. Di mana-mana orang mati. Tiap hari bertambah. Satu hari ribuan orang mati. Itu belum yang terhitung di luar dari mati karena virus corona. Ribuan orang mati. Tapi apakah damai sejahtera kita bergantung dari kondisi ini? Tidak. Orang percaya damai sejahteranya bergantung kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Dunia boleh bergoncang. Dunia boleh seperti ini. Ya, ini dilema. Di satu sisi kita bahagia, di satu sisi kita juga turut menderita oleh karena dunia sedang menangis. Tapi saudara, kita bersyukur ya. Kita terus merasakan Paskah itu dalam hati kita. Dan kita terus mengalami pembaharuan tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, kita memiliki satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Ini status yang luar biasa di mana kita yang sebenarnya tidak layak memanggil Dia Bapa, kita dilayakkan untuk memanggil Dia Bapa. Ya, ini adalah karunia yang luar biasa. Kasih karunia yang Tuhan berikan tidak bisa disamakan dengan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Satu hak istimewa di mana status kita dirubah menjadi anak-anak Allah. Dan kita juga bisa bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Pengertian bermegah itu bukan berarti pongah ya. Kita tidak bermegah karena kematian Yesus dalam arti pongah. Pongah itu sombong. Ya, tidak. Tetapi kita bermegah karena sukacita, kita menghargai kasih karunia Allah yang Tuhan lakukan di kayu salib. Sehingga kita bukan hanya dalam kondisi bahagia kita bermegah, tetapi juga dikatakan dalam kesengsaraan pun kita bermegah. Ini spesialnya kita. Kalau tidak ada Yesus dalam hidup kita, ketika kita sengsara, kita akan jatuh tergeletak, tidak akan bisa bangun. Tetapi karena ada Yesus dan Yesus sudah mati bagi kita, maka ketika kita jatuh, kita masih bisa bangkit. Karena ketika kita jatuh, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kesetiaan manusia itu seperti ketika kita berjabat tangan ya. Tangan kita mau sekuat apa memegang tangan Tuhan yang disalib, yang ditusuk oleh lubang, yang ditusuk paku itu ya. Mau sejauh mana kita memegang tangan Tuhan? Walaupun kita lemah, kita jatuh, entah kegagalan apa yang kita lakukan, saudara harus tahu bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Jatuh bangun kita terus ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan terus memegang kita sekalipun kita mengalami kesengsaraan, sekalipun kita mengalami sakit, sekalipun kita mengalami kedukaan. Tuhan tak pernah meninggalkan kita.
sedetik pun. Walaupun kadang-kadang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, tapi saudara harus yakin Tuhan ada di sebelah kanan kita. Ketika kita menangis, dia usap air mata. Ketika kita bersedih, dia tepuk pundak kita, memberikan dukungan. Ketika kita jatuh tergeletak, nggak mampu lagi, dan kita masih mau bilang Tuhan tolong, kita mengangkat tangan. Hanya kata Tuhan tolong. Sudah tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Tapi saat hati kita, dalam diri kita, dalam kebingungan itu, kita harus sadar bahwa di dalam diri kita ada roh Tuhan yang akan terus menguatkan kita, yang akan terus menolong kita. Dan roh itulah yang akan berbicara kepada Tuhan, menyatakan setiap keluhan-keluhan kita. Sehingga dalam kondisi apapun, saudara, entah dalam kondisi senang, entah dalam kondisi duka, sengsara yang menghimpit kita, satu hal yang harus kita sadari, bahwa kita terus bisa bermegah di dalam pengharapan. Karena kematian Tuhan, karena kebangkitannya. Sehingga yang menjadi kesimpulan kita, saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan bukan berarti dia tidak pernah mengalami masalah. Masalah akan terus ada, ya. Masalah akan terus datang silih berganti. Tetapi yang kita syukuri adalah bahwa kuasa kebangkitannya mampu menolong semua orang yang percaya. Hidup damai sejahtera sangat dirindukan oleh kita, oleh semua orang. Ingin hidupnya damai sejahtera. Dan damai sejahtera pun terus dicari oleh banyak orang. Damai sejahtera itu selain berhubungan dengan kondisi hati, juga berkaitan dengan hubungan-hubungan yang baik dan benar dengan sesama. Jadi kalau kita sudah didamaikan oleh Tuhan, maka kita secara otomatis akan mengalami pendamaian itu dalam diri kita. Tidak ada hal-hal yang membuat kita terganggu untuk kita terus mengalami damai sejahtera. Tidak bisa dipungkiri bahwa damai sejahtera kita juga sering dihantam oleh masalah. Sehingga gini, ya, goyang. Tetapi tidak apa-apa, karena kita ada di dalam Tuhan. Kita ada dalam lingkaran di mana Tuhan menyelamatkan hidup kita. Dan kita patut bersukacita dan merasa beruntung bahwa di dalam Kristus kita telah diperdamaikan dengan Bapa. Yang dulu kita adalah seteru, yang dulu kita adalah musuh, kita sekarang menjadi sahabat, saudara. Kita menjadi sahabat Kristus, kita menjadi sahabat, menjadi rekan sekerja. Status kita dirubah. Selain kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi sahabat Allah. Inilah wujud pembenaran yang Allah lakukan melalui kematian Kristus. Sehingga ada hubungan, ya, ada hubungan damai antara kita dengan Bapa. Sehingga itu dimungkinkan untuk kita bermegah dalam masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, seberat apapun. Hidup damai juga tidak berarti bebas dari pergumulan masalah, penderitaan. Dalam iman, masalah, pergumulan, penderitaan itu tidak bersifat merusak. Selama kita ada di dalam Tuhan, sekalipun kita mengalami pergumulan yang berat, yang membuat kita sesak, yang membuat kita tidak mampu, kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sehingga apapun kondisi saat ini yang kita alami, jangan tawar hati, jangan kecil hati, jangan merasa lemah dan tidak mampu. Tapi harus tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Paskah itu berbicara tentang kematian. Semua orang akan merasa bersedih, ya. Semua akan merasa berduka cita.
Karena hanya terfokus pada Yesus yang mati di kayu salib, yang dipaku. Ya, tetapi harus kita sadar bahwa Paskah itu bukan tentang kematian saja. Tapi Yesus bangkit loh pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati. Karena Yesus bangkit, maka ada hari esok. Karena Yesus bangkit, maka kita masih ada sampai saat ini. Dan kalau kita masih hidup, kita masih dikasihi Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi Paskah itu bukan hanya berbicara tentang kematian. Yesus mati di kayu salib. Ya, tidak. Tapi Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit dan kebangkitannya bisa mengatasi semuanya. Kematian Yesus itu menjadi dasar utama keselamatan manusia dan menjadi karya besar yang dilakukan Tuhan untuk manusia yang sedang menuju kebinasaan. Sehingga dalam kondisi apapun, saudara, ingat satu, Yesus sudah bangkit. Yesus mati untuk manusia berdosa 2000 tahun yang lalu, saat ini juga masih relevan. Masih berlaku untuk kita, untuk dunia yang sedang rusak, untuk dunia yang sedang menuju kebinasaan ini. Ya. Kebangkitan Yesus memberikan harapan untuk dunia ini. Oleh karena itu, biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam hati kita, apapun kondisi kita. Karena kita yang sudah didamaikan oleh kebangkitan Kristus, oleh kematian dan kebangkitan Kristus, maka damai sejahtera itu bersifat kekal. Ya, baiklah kalau gitu, saudara. Demikian yang bisa saya bagikan. Kiranya kita semua diberkati melalui firman Tuhan hari ini, dan kita selalu mengingat bahwa Yesus sudah mati, tapi Dia juga sudah bangkit. Dan karena Dia sudah bangkit, maka ada hari esok, ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan, kita bersyukur atas karya yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Kita bersyukur kalau dalam situasi saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita masih bisa berkomunikasi dengan orang tua, dengan keluarga. Kita masih bisa bernafas, masih memiliki kekuatan. Kita masih memiliki kesempatan untuk mengatakan hello kepada teman-teman kita, walaupun hanya lewat media sosial. Kita patut bersyukur untuk semua kondisi itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah mati dan Engkau juga sudah bangkit. Kebangkitan-Mu memberikan hidup yang kekal. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Tuhan lakukan satu kali untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Kami tidak akan mendapatkan keselamatan di luar sana. Tidak ada juru selamat yang lain yang bisa bahkan rela mati untuk kami. Kalau mungkin orang rela mati, mungkin hanya untuk orang baik, tetapi untuk orang yang berdosa seperti kami tidak akan menemukan dimanapun. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini terus berbicara, bahkan bekerja dalam diri kami dan menguatkan kami dalam kondisi apapun. Dalam menghadapi situasi-situasi saat ini, biarlah iman kami terus dikuatkan oleh Tuhan, dan damai sejahtera itu terus menguasai, bahkan menjadi bagian dalam diri kami. Terpujilah Engkau. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, di mana dunia ini sedang mengalami tantangan yang begitu luar biasa. Khususnya kami berdoa untuk Indonesia. Engkau tahu Tuhan, tiap-tiap hari bertambah dan bertambah terus kasus positif corona. Tuhan, kami tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu.
dan tidak ada rencanamu yang gagal bagi hidup kami, bahkan juga bagi dunia ini. Selamatkanlah bangsa kami, dan biarlah Engkau melihat, bahkan biarlah melalui setiap peristiwa ini, bangsa kami tahu bahwa Yesus mati untuk dunia ini. Dan kiranya Tuhan menolong Pak Presiden bersama jajarannya semua, para bupati, para pimpinan-pimpinan, dari mulai di kota bahkan di pedesaan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, memberikan hikmat, bahkan juga memberikan kesehatan dalam memerangi virus corona ini. Tuhan tolong semua masyarakat Indonesia supaya juga bisa bekerja sama dengan baik untuk mengatasi masa-masa krisis ini. Baik itu dari segi ekonomi juga Tuhan, kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan nyata bagi mereka, dan Tuhan senantiasa mengasihi bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong keluarga kami yang ada di Indonesia, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus dan terus-menerus mengalami anugerah pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dari segala mara bahaya, dari semua segala kecelakaan yang ada. Tuhan, kami serahkan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara, bahkan Tuhan yang menolong bangsa kami Indonesia, membuka mata yang masih tertutup, bahkan membuka hati yang masih keras, supaya mereka melihat Yesus mati untuk semua orang yang berdosa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk semua negara, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, Amerika khususnya Tuhan, dengan kasus yang begitu banyak. Kemarin kami melihat 400.000 lebih, mungkin hari ini sudah bertambah. Tuhan, kami berdoa, Kau berkati Donald Trump sebagai pimpinan di negara itu, supaya Tuhan berikan hikmat apa yang harus dia kerjakan dan langkah apa yang harus dia lakukan. Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh mereka juga mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Mereka dalam masa penderitaan ini, mereka melihat Kristus. Kristus sudah mati dan Kristus sudah bangkit bagi mereka yang berdosa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk yang sakit, Tuhan tolong biarlah dalam masa-masa sulit, masa penderitaan ini mereka juga melihat kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa untuk Spanyol, untuk Italia, bahkan untuk Kanada, Jerman, dan semua bangsa yang ada di dunia ini yang saat ini sedang berjuang melawan virus corona. Tuhan, mari ya Bapa, kami tahu bahwa hanya Engkau yang sanggup menolong. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup mengatasi masalah ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah belas kasihan Tuhan terulur bagi bangsa kami, bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Biarlah mereka melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hong Kong juga dengan kondisi yang genting, yang juga setiap hari juga bertambah, hampir mencapai 1.000. Tuhan tolong berikan hikmat untuk pimpinan di Hong Kong ini, bahkan berikan hikmat kepada kami semua untuk kami juga bisa menjaga diri kami, dan juga menggunakan semua fasilitas yang ada dengan terus bergantung dan mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan juga menggunakan hikmat yang Tuhan berikan untuk kami bisa menjaga diri kami. Berkati semua orang-orang yang kami kasih, teman-teman kami dalam persekutuan Pondok Indah ini Tuhan, bagaimanapun kondisi mereka saat ini, dimanapun mereka berada, mungkin saat ini mereka sedang bekerja, mereka mengalami kepenatan, mereka mengalami kebosanan karena mereka tidak bisa keluar, tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mari ya Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Buatlah mereka bersukacita sekalipun mereka dalam kesengsaraan. Buatlah mereka terus bersukacita dan mengalami damai sejahtera Tuhan, sekalipun mereka dalam himpitan, dalam tekanan pekerjaan yang membuat mereka penat dan membuat tubuh mereka merasa lemah. Dan juga Tuhan tolong, kami berdoa untuk semua teman-teman kami, baik itu Ibu Vivi, baik itu Ibu Medi, baik itu untuk Ibu Diana, baik itu untuk Julia Mekel, untuk Tina Pinu, untuk Sinta, untuk Debbie, untuk Mbak Widi, Mbak Iva, untuk Dwi, semua teman-teman kami, baik itu Pak Daniel, Pak Dr. Chong, dan Ibu semuanya, bahkan Meske, bahkan juga untuk semua teman-teman kami yang sudah pulang Indonesia, untuk Ave yang juga dalam persiapan untuk ke Hong Kong ini. Tuhan tolong, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak, berperkaralah Engkau, dan biarlah dalam masa-masa sulit yang kami hadapi,
kami juga bisa belajar. Kami bisa bermegah di dalam Tuhan, bermegah dalam pengharapan, bermegah dalam kesengsaraan kami. Karena Yesus sudah bangkit untuk kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan terus menjaga, melindungi kami dimanapun kami berada. Orang-orang yang kami kasihi, baik itu yang ada di sini, baik itu yang ada di Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk sebagai penutup, kita nyanyikan satu pujian. Ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, karena ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, karena ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Katakan mulia. Mulia dan agung kasih-Nya. Kita berdoa lagi sebagai penutup. Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang singkat ini Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk Mbak Ani yang belum sempat kami doakan. Tuhan, Kau kiranya kuatkan Mbak Ani dalam menghadapi masa-masa susah, masa sengsara, masa sulit yang dihadapi, dan pekerjaan yang membuat dia bosan, yang membuat dia merasa penat, yang membuat dia mungkin kehilangan hadirat Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, biarlah damai sejahtera Tuhan, kekuatan surgawi juga menjadi bagian bagi Mbak Ani. Apapun kondisinya, bagaimanapun masalah yang dihadapi, dan keluarga yang ada di Indonesia, Engkau memberkati mereka. Saudara, siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat
Paskah dan selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.